Pada video ini kita akan membahas tentang fungsi dalam Python yang memungkinkan kita untuk mengorganisir kode ke dalam blok terpisah dan membuatnya dapat digunakan kembali. Functions merupakan blok kode yang melakukan tugas tertentu dan dapat dipanggil dari bagian lain dalam program. Functions membantu kita untuk mengurangi duplikasi kode dan membuat program lebih terstruktur dan juga efisien. Mari kita mulai dengan cara mendefinisikan function di Python. Untuk pendefinisian function kita bisa dengan mudah melakukan def, kemudian kita lakukan spasi, kemudian ini adalah nama functionnya. Misalnya saja kita ingin mendefinisikan function yang bernama print a, kemudian kita bisa akhiri dengan buka tutup kurung seperti ini, kemudian kita bisa menampilkan blok kode yang mau dijalankan dalam fungsi. Misalkan dalam kondisi kasus ini adalah print a. Maka ketika kita jalankan, dia tidak akan menampilkan apa-apa hingga functionnya ini nanti dipanggil. Untuk memanggil fungsi, kita bisa menuliskan nama diikuti dengan tanda kurung dengan format berikut. Contohnya seperti ini. Selain itu, kita juga bisa menambahkan parameter pada function berikut. Contohnya function dengan parameter adalah tinggal kita tambahkan saja di dalam kurung ini ada parameter apa saja. Tidak harus 2, bisa 3, bisa 1, bisa 4, bisa 5, bahkan bisa banyak juga. Nah, contohnya di sini ada 2 parameter. Kemudian kita akan melakukan print parameter 1 ditambah parameter 2 ketika fungsi penjumlahan dijalankan. Berarti kita sudah mendefinisikan fungsinya. Kemudian ketika kita jalankan, misalkan di sini kita harus masukkan argumen sebagai parameternya. Maka dalam kasus ini parameter 1 dimasukkan nilai 2, parameter 2 dimasukkan nilai 3, kemudian yang di-print adalah 2 ditambah 3. Karena itu di sini ditampilkan nilai 5. Apabila kita salah dalam memasukkan parameter, misalkan di sini harusnya ada 2 parameter, namun kita tidak memasukkan parameter apapun, akan muncul missing required potential arguments. Nah, ini artinya kita harus mengisi semua parameter yang harus diisi. Misalkan di sini kita kembalikan lagi, jadi ada 2. Nah, seperti ini tidak akan error. Selanjutnya untuk fungsi juga dapat menggunakan return statement. Return statement ini digunakan untuk mengembalikan nilai dari fungsi ke pemanggilnya dengan menggunakan format berikut. Jadi tinggal ditambahkan return aja, kemudian nilai yang mau di return itu apa. Tidak harus berupa variabel, namun bisa juga berupa nilai lain atau mungkin di sini kita bisa melakukan operasi. Di sini dilakukan operasi penjumlahan. Jadi tidak harus satu aja, misalkan hanya bisa parameter 1 saja atau mungkin hanya bisa mereturn 1 nilai, tidak seperti ini, tetapi juga bisa melakukan penjumlahan atau mungkin di sini kita mau tambahin kondisional seperti ini juga seharusnya bisa di running dengan aman. Nah, untuk kasus ini kita coba return parameter 1 ditambah parameter 2. Pada kasus ini kita bisa melakukan assignment dari nilai penjumlahan 2 berikut ke sebuah variabel yaitu hasil. Contohnya saja seperti ini. Kalau misalkan kita tidak masukkan ke variabel, kita langsung running, dia bisa langsung menampilkan nilainya. Atau mungkin kita bisa coba print hasilnya seperti ini juga bisa, sama saja. Nah, tidak hanya itu, karena menggunakan return statement kita bisa melakukan assignment ke sebuah variabel. Contohnya di sini kita assign ke variabel hasil. Kemudian ketika kita print hasilnya baru akan muncul nilai 3. Apabila tidak kita print, maka akan terus berada nilainya di variabel hasil tanpa ditampilkan. Kemudian pada kasus lain, di sini saya punya fungsi penjumlahan di mana di sini kita langsung ngeprint aja, tidak melakukan return. Nah, di sini bedanya adalah ketika kita melakukan hal ini, di sini dia langsung ngeprint sehingga ketika ini dijalankan,
langsung ngeprint dari fungsinya itu sendiri, tapi fungsinya tidak mengembalikan nilai. Jadi ketika kita memasukkan ini ke sebuah variabel dan kita ngeprint hasil variabelnya, maka variabelnya akan bernilai none karena tidak ada nilai yang dikembalikan. Jadi kita tidak bisa menggunakan kembali nilai yang sudah dihasilkan dari fungsi tersebut untuk operasi penjumlahan atau mungkin operasi lainnya di luar fungsi. Namun dengan fungsi return ini kita dapat menggunakan nilai yang tadi sudah diolah dalam fungsi ke logik kode lainnya di luar fungsi tersebut. Terakhir di sini juga ada kapabilitas untuk melakukan argumen atau parameter yaitu args dan quarks. Bedanya adalah kalau args ini kita bisa menambahkan variabel apapun secara unlimited. Jadi di sini kalau ada 8 kita bisa tambahin juga sampai 11 atau sampai 20 gitu ya. Kemudian dia langsung bisa menjumlahkan semua nilainya yang diberikan ke dalam function. Jadi kalau tadi kita belajar untuk mendefinisikan pasti ada satu parameter atau mungkin di sini pasti ada 2 parameter. Di sini kita bisa fleksibel dalam menambahkan parameternya. Pada satu kondisi dia mungkin ada 12 nilai atau mungkin dalam kondisi lain dia hanya ada 4 nilai. Nah, semuanya dapat dijalankan. Seperti itu. Kemudian kalau untuk quarks ini juga salah satu bentuk fleksibilitas juga yang ditawarkan. Tapi bedanya dengan args adalah dia dalam bentuk dictionary. Jadi ketika kita masukkan, kita bisa sebetulnya bukan dictionary, tapi kita bisa menambahkan berbagai nama variabelnya juga. Kalau di sini kan kita langsung menambahkan listnya atau mungkin nilai variabelnya secara langsung tanpa ada namanya. Tapi di sini lebih mirip dengan konsep dictionary, di mana quarks ini ada key-nya, kemudian ada juga value-nya. Jadi di sini tipe datanya ketika kita melakukan ini mirip seperti dictionary di mana ada key dan juga value-nya. Jadi ketika kita coba running seperti ini dia akan ngeprint namanya John, age 24, kemudian professionnya adalah programmer. Kita bisa tambahkan langsung juga, misalkan kita mau tambahin langsung location misalkan di Indonesia. Nah, ini juga bisa langsung ditambahkan. Sedangkan kalau tanpa menggunakan quarks, kita harus mendefinisikan variabelnya satu per satu, dimana itu akan menjadi kurang efisien. Kurang lebih seperti itu. Jadi berikut ini adalah contoh-contohnya juga yang bisa. Selain itu, di sini juga ada beberapa contoh-contoh yang lainnya dan beberapa juga udah dibahas di atas. Mungkin bisa dicoba untuk running juga. Ya, kurang lebih seperti itu pengenalan singkat tentang fungsi dalam Python. Dengan menggunakan fungsi, kita dapat mengorganisir kode ini dengan lebih baik dan juga menggunakannya kembali pada logik kode lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.